Baik, selamat malam buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Khususnya saya bersyukur oleh karena malam hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan supaya kami mengerti. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Kita buka Alkitab kita terdapat dalam Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya rasa ini kabar baik. Saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan yang kelihatannya hanya menguras pikiran kita. Kita tidak bersuka cita. Tetapi pada saat ini, saya awali untuk kita merenungkan bahwa tangan Tuhan tidak panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Judul khotbah pada malam hari ini, Juru Wilujeng. Juru Wilujeng ini karena saya Jawa, ini artinya juru selamat. Kita akan merenungkan juru selamat ini. Karena Tuhan katakan tidak kurang panjang tangan Tuhan ini menyelamatkan. Dan pendengarannya ini tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita mau dengar juru selamat kita. Di slide ini, gambar yang kita boleh lihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Manusia, dan kelihatannya ada jurang ini. Ya, keterpisahan, sepertinya terpisah. Dan ini ada sebelah kiri saya ada manusia gambar dan sebelah kanan ada Tuhan ya. Tetapi di tengah-tengah terpisah. Di sini ada dikatakan bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. Apa benar dosa ini memisahkan kita dari Tuhan? Kita perlu bukti. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, teman-teman orang muda juga yang ada di sini semuanya. Tadi saya singgung ayat yang pertama. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan Tuhan. Semuanya mustahil. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tajam sekali. Ini kalau bicara pendengaran ini, jadi saya ingat orang tua saya. Orang tua saya, bapak Pak E kalau saya panggil ya, di Jawa itu. Karena pendengarannya kurang, Mae atau mama atau ibu gitu, dia panggil seperti ini ya, boleh saya contohkan ya. Jadi Bapak, itu teriak bisa kalau di Jawa kan sulit, mungkin susah ditemukan orang berteriak. Mungkin ya kalau di saudara kita atau di Sumatera mungkin itu sesuatu yang biasa begitu. Dan karena teriak-teriak itu tentu terkadang saya malu. Dan saya hampir mae atau mama ini. Caranya begini, jadi kita buat trik saja. Dalam hati saya sampaikan, caranya begini supaya tidak teriak-teriak. Datang pelan-pelan, sentuhlah Bapak, itu kan, langsung bilang, mari makan. Kalau tidak, dari jarak jauh, begini caranya. Kalau makan, pegang sendok, ataupun beginilah, kita pakai cara saja, supaya dilihat. Kita buat seperti ini. Oke, kalau itu dilihat Pak E, pasti tahu kalau itu waktunya makan atau disuruh makan. Kalaupun tidak mau teriak, datang saja dekat
di kupingnya, bilang, ayo makan. Nah, selesai sudah. Tetapi ini berbeda kalau Pak E perlu teriak-teriak mungkin cara Mae. Tetapi kalau Tuhan beda ini beda. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi kenapa Tuhan? Nah, ini saya sering bertanya ini. Kenapa Tuhan? Kelihatannya engkau tidak mendengar kalau saya berdoa. Terkadang kalau saya bergumul seperti tidak engkau dengar Tuhan. Seperti jauh saya tidak mendengar jawaban dari Tuhan. Ini kenapa ini? Saya mulai bertanya, saya mulai curiga, terkadang saya mulai berpikir yang aneh-aneh dan saya beranggap bahwa Tuhan ini memang tidak peduli dengan saya. Akhirnya seperti itu. Tuhan, engkau tidak mendengar suara saya. Saya berbaring sakit, saya lama dan saya berteriak, saya memohon, tapi Tuhan seperti tidak mendengar. Padahal Tuhan katakan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi kenapa ini? Dan di sini dikatakan bahwa yang merupakan pemisah, karena Tuhan pemisah daripada pendengarannya ini, yang membuat engkau sembunyi, Bapa ini sembunyi dari engkau. Apa ini? Segala kejahatan. Yang membuat terpisah adalah dosamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini betul-betul saya seperti tertampar di sini bahwa yang membuat pemisah adalah Tuhan. Tuhan suci, kudus, dia tidak bisa dipadukan dengan dosa. Dia terpisah, dia kudus. Ini templakan buat saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku semuanya. Mungkin gambarannya seperti ini. Kita bisa hanya mengulurkan tangan saja. Ini masih beruntung saya tampilkan ini masih bisa bertatap muka. Kalau tadi dikatakan bahwa membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau, tidak sama sekali tidak bisa melihat. Kalau saya kalau saya rindu orang tua saya akan lari. Mungkin kalau dulu kau pinjam ya karena belum ada punya telepon sendiri, saya akan lari, saya akan pinjam ke teman handphone dan saya akan menghubungi orang tua saya. Mungkin saya harus lewat abang saya simpan nomornya, saya akan menghubungi orang tua saya rindu dengan orang tua saya sudah sekian lama, sudah mungkin 1 minggu saya tidak mendengar suaranya, saya akan telepon dan saya akan bertanya, bagaimana kabarnya Mak, saya kangen sama kamu. Mungkin orang tua saya akan menjawab, saya rindu dengan kamu Nak. Ini kalau seperti itu, ini mungkin tidak terpisah ini. Karena saya masih dengar suara ibu saya. Saya masih merasakan kelegaan karena masih dengar suara dan masih dengar seperti senyuman, seperti kegembiraannya masih saya rasa. Tetapi keterpisahan Tuhan saya tidak sanggup menggambarkan ini. Adam dan Hawa terpisah dengan Tuhan. Dosa telah memisahkan Adam dan Hawa dari sumber kehidupan. Sumbernya yaitu Yesus atau Tuhan sumber. Tetapi dia terpisah daripada Allah. Dia sembunyi. Dia takut. Dia jauh daripada Tuhan. Dari Taman Eden dia keluar. Dia dikeluarkan dari Taman Eden. Dia tidak lagi berjalan bersama-sama. Mungkin kalau saya berjalan bersama-sama dengan ada teman saya namanya Rivanto. Kalau saya sering berjalan dengan Rivanto, setiap hari tahu-tahu besok atau mulai hari ini saya tidak berjalan, besoknya lagi saya tidak berjalan, dan tidak berjalan, saya mungkin akan merindukan dia. Saya tidak bisa tidur dan saya ingat dia terus. Karena saya terpisah dari dia. Saya tidak ada telepon, saya tidak bisa. Saya menulis surat mau saya kirim kemana, saya tidak tahu.
saya terpisah dengan dia. Apakah seperti itukah Adam dan Hawa terpisah dengan Bapa? Kita lihat Bapak Ibu. Dan apakah keterpisahan ini seperti tidak ada pengharapan, tidak ada solusi? Apakah ketika saya terpisah dengan Rifanto seperti tidak ada solusi untuk saya bertemu atau kembali Rifanto atau saya datang dan bisa bertemu dengan dia lagi? Dan saat ini saya mau memperlihatkan kepada saudara semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa kelihatannya Tuhan punya solusi untuk itu. Kita perhatikan. Tuhan memberikan pengharapan dengan menjanjikan, memperkenalkan permusuhan supernatural antara ular dan perempuan itu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 3. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Saya akan bacakan dan saya rindu Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita masing-masing. Oke, mungkin memang ada saya tampilkan di layar ini, tetapi saya rindu supaya kita betul-betul melihat janji ini. Ada solusi ini kelihatannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini janji Bapak Ibu. Ini solusi, ini pengharapan. Ini bukan sekedar ucapan biasa. Ini ucapan yang hidup yang diberikan seketika. Nah, saya mau katakan seketika. Ketika jatuh dalam dosa, pada waktu itu janji seketika diberikan solusi. Aku akan mengadakan permusuhan. Keturunannya, ini ya. Ini kita boleh simak. Keturunannya mewakili iblis dan pengikutnya. Perempuan dan keturunannya melambangkan umat Tuhan dan juru selamat dunia. Juru selamat akan meremukkan kepalamu, yaitu siapa? Iblis, dan engkau iblis akan meremukkan tumitnya, juru selamat. Kalau kita lihat gambar ini, saya tidak mengatakan bahwa gambar ini seperti inilah dulu, enggak. Ini hanya sebuah gambaran saja untuk kita boleh, saya rasa sepintas merenungkan. Mungkin bisa jadi seperti inilah peristiwanya, seperti itu. Oke, melihat gambar ini, jadi saya kembali teringat satu kisah ya mengenai ular ini. Jadi pada waktu itu ada ular masuk ke rumah saya, ya. Saya tidak katakan ularnya persis seperti gambar di sini, tidak. Ularnya hijau waktu itu, ular hijau mungkin apa itu namanya, tapi bukan ular kobra. Karena di rumah ada saya dan Pak E atau Bapak, jadi kami cepat untuk ambil kayu, berusaha untuk pukul ular itu. Seperti sulit juga ini ular ini karena ya bukan soal sulit, kami juga ketakutan waktu itu. Dan kami pukul, tidak pukul kepalanya, bagian ekor mungkin waktu itu ya. Kami pukul itu, tetapi masih terus ular ini malah berupaya menyerang kita. Menyerang kami. Dia hampir ya kaki saya waktu itu ya kurang mau hampir kena. Tetapi ini ada tetangga depan rumah, ada namanya Arif. Ya karena kita mungkin dengar dia, karena kita berteriak ada ular, dia datang dan dia katakan bahwa ini pukul saja pakai bambu kepalanya. Dan Bapak pergi ke belakang, ambil bambu dan dipukul kepalanya. Saya bukan mengatakan seketika seperti Yesus tadi, tidak. Tetapi mungkin beberapa waktu kemudian ular itu memang mati. Jadi ini karena ada cerita seperti ini, jadi perlu juga ditiru. Bukan berarti saya mendoakan bahwa nanti ada ular masuk ke rumah saudara dan saudara harus punya interaksi untuk
melampiaskan kematiannya dengan memukul kepalanya. Tidak, tidak. Tetapi artinya bahwa kalau ada ular, pukul saja kepalanya. Itu maksud saya. Dan pada malam hari ini, Tuhan, ini kabar baik, Tuhan meremukkan kepalanya. Kalau kepalanya diremukkan Bapak Ibu, itu pasti dia akan mati. Ini kabar baik. Kalau tidak mati, dia terus berupaya untuk mematikan kita sebaliknya. Tetapi Tuhan meremukkan kepalanya. Oke, kita lihat. Kita mendengar kabar baik tadi. Tetapi kita perlu melihat karena jatuh kita oleh karena dosa itu tadi. Dalam Kejadian 2 ayat 17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa yang engkau lakukan itu adalah kematian. Upahnya adalah kematian. Jadi ketika Adam dan Hawa memetik buah itu, dia memakan itu, dampak daripada itu, dia akan mengalami kematian. Kendati pun janji kelepasan diberikan pada waktu itu juga. Ini kembali lagi ke kabar baik untuk kita semua. Rencana Allah ini untuk menyelamatkan kita ini, manusia. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, ya, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Ini kalau saya ini, syukurlah saya ini bukan Tuhan. Kalau dia jatuh, Adam dan Hawa ini jatuh. Biarlah jatuh kumusnahkan, hilang lenyap, saya akan buat yang baru, saya akan bentuk yang lebih menarik. Bisa jadi saya akan, karena saya yang pertama tadi saya perhatikan kayak kurang sempurna, saya akan buat yang lebih detail lagi, saya akan buat lebih sempurna lagi, dan saya akan buat yang terbaik, yang tidak seperti yang kubuat yang pertama kali tadi. Dan saya akan tempatkan di taman yang lebih baik, yang tidak ada baginya untuk jatuh lagi. Ya, saya akan pagari itu supaya setan tidak masuk lagi. Ini terlalu jauh saya berpikir seperti itu. Imajinasi terlalu jauh. Jadi syukur saya tidak Tuhan. Tetapi ini Allah ini berbeda. Karena begitu besar kasihnya, dia berupaya, dia berusaha untuk mengaruniakan anaknya. Nah ini dia. Dia mengaruniakan anaknya untuk apa? Untuk membawa kita kembali. Karena barang siapa yang percaya kepada anaknya ini akan memperoleh, akan mendapat hidup yang kekal. Anak Allah yang abadi, ia sendiri membayar hukuman dosa yang seharusnya menjadi tanggungan orang lain. Supaya dengan demikian, ia dapat memberikan pengampunan dan pendamaian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bukan soal pengampunan dan pendamaian. Pengampunan saja, tetapi pendamaian. Didamaikan kembali, supaya akur kembali. Saya terpisah dengan Bapa. Tidak mungkin saya datang dan tiba-tiba Bapa itu menerima. Tidak. Saya rasa oleh karena kehadiran Yesus Kristus kita merasa kita didamaikan kembali. Luar biasa. Saya rindu. Bapak Ibu perlu nih merenungkan sejenak soal ini. Bahwa bila mana kita jauh dari Tuhan, seperti tidak didengar suara kita. Kita perlu akui, oh ya, memang kita berdosa. Kita perlu siapa ini? Nah ini dia, kita perlu siapa ini supaya
didengar suara atau didengar doa kita. Kita perhatikan dan kita lanjutkan. Ternyata Bapak Ibu, mengenai Yesus ini pun sudah dinubuatkan sebelum dia datang ke dunia. Mika, dalam kitab Mika dikatakan Mika 5 ayat 2, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Sudah dinubuatkan. Jauh daripada itu, mungkin seperti ini, jauh sebelum engkau Yesus datang, aku jauh sudah memberitahukan kepadamu kabar baik itu. Mungkin kalau saya ilustrasikan ini dalam kehidupan sehari-hari, atau kita banyak ilustrasi itu banyak, boleh mungkin berbeda saya dengan Bapak Ibu, tetapi perlu kita renungkan ini. Artinya Tuhan punya rencana jauh daripada apa yang kita pikirkan. Nah, ini hebat ini. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia jauh sudah diberitahukan. Makanya Tuhan mengatakan, mungkin tidak saya cantumkan di sini, di dalam kitab Yeremia 29, ya. Saya akan buka. Nah, kita boleh sama-sama ya, buka dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Dia katakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, katanya. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya memang saya semakin yakin ini ayat ini. Karena kalau kita lihat ini sebelum Yesus datang, dia jauh daripada itu, dia sudah memiliki rencana untuk itu. Jadi kita ke depan ini, saya pikir kita tidak perlu takut. Tapi perlu kita kembali lagi ke ayat ini. Di Yesaya 9 ayat 5, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Luar biasa. Jauh sebelum datang, Tuhan sudah diberitahukan oleh para nabi-nabinya. Dia katakan bahwa Immanuel itu apa? Nah, disambung di kitab Matius. Tepat pada waktu Yesus lahir, genaplah itu. Immanuel artinya yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa ini. Ini tidak perlu kita ragu lagi. Ini kabar baik Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Nubuatan perjanjian lama telah menunjukkan kepada Mesias yang akan datang. Janji yang diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden diulangi pada nubuatan-nubuatan. Dan pada ucapan Yakub yang mengatakan tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ke Silo dia datang. Kejadian 49 ayat 10. Ini nubuatan ini Bapak Ibu digenapi Yesus datang ke dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Kasihnya Allah ini Bapak dinyatakan di tengah-tengah kita. Ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia memperoleh hidup olehnya. Dan tepat seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita perlu merenungkan bahwa Yesus merendahkan dirinya. Dia mengorbankan menjadi manusia. Dia tidak hanya janji dan janji saja, tidak. Mungkin kalau saya janji, saya punya sahabat namanya Stephen. Kalau saya janji dengan dia, nanti saya datang ke rumahmu, nanti saya datang siang ya. Karena saya sibuk, saya lupa janji itu, kadang malah saya tidak datang. Bahkan besoknya saya ingat lagi, loh kemarin saya bilang datang, tapi nggak jadi datang. Kalau saya janji,
syukur ini saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan ini janji, mungkin manusia akan komplain sama saya, ini Tuhan atau siapa ini? Tapi janji Tuhan luar biasa. Dia katakan seperti ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya, merendahkan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Walaupun dia Allah, Bapak Ibu, tapi dia tidak menganggap dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan, betul-betul dia mengosongkan. Dia tidak memikirkan dirinya, dia tidak egois. Mungkin saya akan egois, saya malu kalau saya orang kaya, saya seperti berlaga orang miskin. Mungkin saya akan rindu lagi untuk kalau hanya untuk saya menjadi orang miskin satu hari oke saja. Tapi kalau seterusnya sampai saya taat sampai mati, saya mungkin angkat tangan, saya tidak mau. Tetapi ini bukan ciri-ciri cara Tuhan. Dia mengosongkan dirinya, dia mau jadi manusia, dia menjadi hamba, mau dia tetap yakin bahwa dia akan tuntaskan itu, dia akan selesaikan misinya untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Semuanya yang di sini, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia hamba. Tidak tahu hamba ini banyak jenisnya. Ada bisa budak juga bisa. Dia hamba. Dia bukan berkata dia mengambil rupa seorang rupawan, seorang raja. Tidak. Dia tidak seperti itu. Tapi dia katakan dia mengambil rupa seorang hamba. Mungkin kalau di televisi banyak saudara lihat, perhatikan bahwa di televisi orang kaya itu rindu untuk menjadi orang miskin. Ada juga terbalik, kita orang miskin diajak jalan-jalan 2 hari, seperti senang sekali menjadi orang kaya, tapi kembali miskin lagi. Ini sangat menderita juga ini. Tetapi ini bukan cara Yesus, bukan seperti ini. Dia datang ke dunia, dia menjadi hamba. Ya betul-betul menjadi hamba, dan dia taat sampai mati. Kalau saya renungkan ini luar biasa. Coba kalau di tengah perjalanan Yesus akan teringat itu. Iya ya, saya susah, saya menderita. Saya lebih enak ditatahnya Bapa, ditatahnya saya. Saya mau kembali lagi, mungkin dia akan terbang lagi, dia bisa. Tapi dia tidak lakukan itu karena dia tetap memperhatikan umat manusia ini perlu diselamatkan olehnya. Kita lihat selanjutnya. Lalu apa tujuan kedatangan Yesus? Kita perhatikan di sini 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus membawa kita kepada Allah. Dia bukan sekadar datang ke dunia. Dia membawa kita kepada Bapa. Matius 1 ayat 21, dia datang menyelamatkan kita dari dosa. Dia sudah membawa, dia menyelamatkan, apalagi yang dia mau buat. 1 Yohanes 3 ayat 8, memberikan kelepasan daripada dosa melalui penghancuran pekerjaannya. Ini luar biasa. Dia taat sampai mati. Yang kukehendaki, katanya, belas kasihan. Ini bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena orang berdosalah aku datang. Mungkin seperti itu. Karena subri aku datang, karena Bapak Ibu aku datang. Karena kalian aku datang. Aku mau memanggil kalian untuk datang. Untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau sempat, makanya ada lagu begini. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan,
jalan hidupku. Bagaimana boleh aku, nah ini pertanyaan, bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Bagaimana bisa aku menyangkal Yesus yang selalu pimpin saya? Belas kasihan Tuhan, Dia datang untuk memanggil orang berdosa kepadanya. Belas kasihan yang seperti apa sih Tuhan yang Engkau katakan ini? Dia katakan karena tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. 99 ku cari Dia sampai dapat. Ku cari Dia sampai dapat. Kalau mungkin saya yang berdosa di sini, Tuhan akan cari, Tuhan selamatkan. Syukur Tuhan bukan saya. Kalau saya lihat semua ciptaan saya hanya satu yang berdosa, saya mungkin akan lenyapkan dia karena saya berpikir lebih banyak yang masih benar. Tapi syukur Tuhan bukan seperti saya. Dan saya bukan Tuhan. Tuhan, satu yang berdosa, akan ku cari dia. Dia seperti domba yang tak bergembala. Ku cari dia sampai dapat. Subri, kalau kamu berdosa, ku cari Subri sampai dapat. Tawaran Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Barang siapa yang mau datang, aku akan memberikan kelegaan. Yesus setiap kali dia jalan, dia lihat orang buta, dia lihat orang timpang, dia lihat orang yang berkesusahan, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya mau bertanya, seringkah kita tergerak oleh belas kasihan karena melihat orang yang berkekurangan, yang mungkin hidupnya kurang beruntung, bisa dikatakan seperti itu. Apakah kita timbul belas kasihan melihat orang yang seperti itu? Yesus setiap dia jalan, dia memiliki muncul timbul belas kasihan kepada orang-orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bila mana Bapak Ibu dan saya semua ini tidak memiliki waktu untuk Tuhan, sudah sangat kebangetan. Kita perlu merenungkan Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Aku hidup, aku jalan. Mari katanya, mari. Bukan saudara, dia yang panggil Bapak Ibu, dia panggil. Mari Subri datang. Karena akulah jalan Subri, aku kebenaran, aku hidup. Kalau kamu datang, kamu akan menerima jalan itu, kebenaran, dan kamu akan menemukan kehidupan. Karena dikatakan apa? Adam dan Hawa terpisah oleh sumber kehidupan. Dia terpisah oleh itu. Dan kita mau Yesus datang supaya kita tidak terpisah daripada sumber itu. Atau apa? Buatlah 1 jam. Maaf, mungkin saya sampaikan di sini. Saya paparkan di sini karena saya rindu mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang saya kasih. Buatlah 1 jam untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Ellen G. White, yang mungkin kita kenal dengan sebutan Nabi Ellen G. White. Tetapi Ellen G. White pernah singgung oleh hal itu. Tetapi kita juga perlu untuk membuat waktu. Kalau saya sampaikan 1 jam, kalau saudara bisa untuk 2 jam, kenapa tidak? Kita kadang-kadang terlalu sibuk untuk memikirkan gimana ya, saya membuat upaya-upaya untuk saya sukses ke depan. Terlalu sibuk untuk itu. Saya sibuk untuk memikirkan bagaimana untuk memasang perangkap untuk orang lain. Saya terlalu sibuk untuk membicarakan
orang lain. Saya banyak bicara, saya terlalu sibuk, terlalu banyak bicara hanya membicarakan orang lain. Saya selalu terus sibuk dan sibuk-sibuk terus. Waktu untuk Tuhan seperti tidak ada lagi. Saya terlalu sibuk untuk bekerja, memikirkan Tuhan pun tidak ada. Saya terlalu sibuk untuk bermain-main dan saya lupa untuk membuat waktu khusus untuk Tuhan. Tapi di sini saya rindu dan mengajak kita semuanya. Memang sulit, tetapi saya rindu kita buat waktu 1 jam untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Di dalam Lukas 23 ayat 26, Yesus tidak sanggup memikul salib itu. Betapa beratnya dia. Dia menderita, dia jatuh. Dia angkat salib itu, dia pikul salib itu. Nah, apakah saudara masih mengingat Simon Kirene? Dia bantu itu. Dia meringankan bebannya karena tidak sanggup melihat betapa betapa beratnya penderitaan itu. Tetapi Tuhan tetap setia. Dia setia sampai mati. Hanya untuk apa? Menyelamatkan kita semuanya. Dikatakan di sini bahwa korban pendamaian, walaupun ada catatan dosa-dosa manusia sebagai hasil pendamaian, Allah tidak menghitung dosa-dosa mereka. Karena Yesus Kristus sebagai korban pendamaian untuk kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan Yesus Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, Ia mempercayakan berita pendamaian ini kepada kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Dia katakan, Kristus menanggung dosa yang menang. Dia dihina, dihindari orang. Dia memikul salib seperti orang tidak memperhatikan dia, padahal banyak orang yang kenal pada waktu itu. Banyak orang yang menyaksikan mujizatnya. Mungkin saya sendiri, saya sering saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi bila mana saya senang, seperti saya lupa akan Tuhan, seperti saya itu tanpa kita sadari kita menghina Tuhan. Kita seperti kita menghindari Tuhan. Tapi kalau kita punya masalah, kita rindu, kita mendekati Tuhan. Tetapi kalau kita terlalu sibuk, terlalu kita senang, kita menghindari Tuhan. Ini penuh dengan kesengsaraan. Dia menderita kesakitan. Orang menutup mukanya terhadap dia. Bayangkan kalau saya terlalu dekat dengan sahabat saya Stephen. Saya terlalu dekat dengan sahabat saya Rivanto. Tetapi ketika dalam penderitaan tiba-tiba dia memalingkan mukanya, dia tidak peduli betapa sakitnya saya. Dan orang-orang sekitar itu, saya percaya bahwa ketika Yesus memikul salib itu, banyak orang yang sudah kenal Yesus, tetapi memalingkan matanya, memalingkan mukanya. Dan Yesus, saya tidak mengatakan Yesus sakit hati. Kalau saya Yesus, mungkin saya akan lemparkan salib itu, saya akan menjadi kuat dan saya akan remukan orang-orang yang di sekeliling saya ini. Hancur kalian semua karena betapa menyakitkan, karena betapa kejamnya kalian menjadi manusia. Tetapi kalau seandainya Yesus lakukan itu, mungkin tidak sampai keselamatan itu untuk kita. Mungkin misinya gagal, tapi Yesus bukan seperti itu. Dia menderita, dia dihina, tapi dia jalan terus. Dia setia, tidak ada timbul pikirannya sakit hati. Penyakit kita justru yang ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Dia tertikam, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Oleh bilurnya justru orang sembuh. Saya, kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, seringkali dengan penuh kepercayaan kita sembuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kuserahkan hidupku, tertumpah darahku, agar oleh itu tertebuslah Engkau. Ini nyanyian luar biasa. Ini salah satu lagu kesukaan saya. Orang tua saya terkadang saya tidak bisa menyebutkan ada 10 orang menangis oleh karena menyanyi lagu ini. Tetapi saya percaya ketika merenungkan lagu ini, mungkin saya tidak katakan bahwa Anda akan mencucurkan air mata, tidak. Tetapi tentu Anda akan merenungkan, kita semua akan merenungkan betapa hebatnya pengorbanan Yesus itu untuk kita. Bahkan dia bangkit waktu itu. Kalau dia tidak bangkit, bahkan kita sia-sia. Kebangkitan Kristus memberikan suatu makna kepada salib yang tidak dapat dilihat oleh murid-murid yang terpancar. Tetapi justru oleh karena kebangkitannya, murid-muridnya menjadi satu pasukan yang perkasa,
mengubah sejarah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Juru Wilujeng, Juru Selamat kita, memberikan janji yang pasti untuk kita. Apakah kita tidak rindu untuk datang kepadanya? Apakah kita tidak rindu untuk kangen, untuk membuka firman-Nya, untuk menyelidiki, untuk mempraktekannya, untuk betul-betul untuk mengikuti teladannya, tergerak hati Yesus. Apakah kita tidak rindu juga untuk tergerak? Kalau tidak, saudara perlu berdoa, Tuhan bantu saya supaya saya semakin tergerak hati saya untuk merenungkan Yesus sebagai juru selamat saya. Kesimpulan pada saat ini, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, rindu untuk semua manusia terselamatkan, kemenangan di kayu salib, memberikan pengharapan, ya, pengharapan kepada siapa, barang siapa yang percaya kepadanya, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Oke, mungkin saudara sudah menerima Yesus, tetapi renungkan Yesus sebagai juru selamatmu. Terima dia setiap saat. Saya mau katakan dan saya mau sampaikan ini. Ini penting untuk kita. Sudahkah saya, ini buat saya juga, betul-betul saya butuh ini. Sudahkah saya dan saudara semua siap menerima panggilan Yesus ini? Panggilan Yesus, apa panggilan Yesus? Marilah kepadaku, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari nak, datang kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jika malam Bapak Ibu merasa terpanggil pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menerima pekabaran Tuhan pada malam hari ini. Tolong bantu kami supaya kami disentuh oleh-Mu Tuhan. Engkau juru wilujeng, Engkau juru selamat. Engkau mengingatkan kami. Engkau perlu Tuhan supaya kami ini ingat merenungkan Engkau setiap saat. Karena Engkau juru selamat. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Ampuni dosa kami. Doa ini kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.